kasih untuk rekan-rekan semua yang selalu memberikan perhatian buat perkara yang kami hadapi. Kami dari selaku kuasa hukum dari Ibu Yuyun datang ke Gedung Kejaksaan RI untuk membuat laporan secara resmi terkait adanya dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh oknum jaksa. Oknum jaksa tersebut bertugas di wilayah Tangerang Kota. Adapun penyalahgunaan tersebut antara lain adalah oknum jaksa ini meminta uang sebesar 1 miliar kepada klien kami Ibu Yuyun untuk sebagai jaminan terkait kasus yang dihadapi oleh anaknya dari Ibu Yuyun, yaitu terkait kasus Undang-Undang ITE. Selain meminta uang, oknum jaksa ini juga melakukan pengancaman lewat WhatsApp karena uang 1 miliar tersebut tidak diberikan oleh Ibu Yuyun. Ibu Yuyun bertanya-tanya, kok sampai uang 1 miliar? Ini kan cara-cara yang tidak benar yang dilakukan. Bukan masalah Ibu Yuyun tidak punya atau punya uang atau tidak punya. Tetapi ini kan sangat tidak masuk akal. Oknum jaksa ini meminta uang 1 miliar. Nah, akibat tidak diberikan uang 1 miliar tersebut, maka oknum jaksa ini melakukan pengancaman dan melaporkan klien kami Ibu Yuyun ke pihak kepolisian terkait dugaan penganiayaan. Artinya, dia menuduh bahwa Ibu Yuyun melakukan penganiayaan kepada oknum jaksa ini. Padahal, faktanya Ibu Yuyun tidak pernah sama sekali melakukan penganiayaan. Bahkan menyentuh saja tidak pernah. Begitu, Bu Yuyun ya. Ini yang kami sangat sayangkan gitu. Kami sama-sama aparat penegak hukum. Kami juga lawyer aparat penegak hukum. Jadi kalau ada rekan-rekan oknum seperti ini, maka kami akan melawan. Bukan orangnya, tapi cara-cara yang tidak benar. Ini cara-cara yang tidak benar dan menghalalkan segala cara. Ini yang kami fokuskan tadi untuk melakukan pelaporan secara resmi di Gedung Kejaksaan RI, tepatnya di Jamwas. Demikian untuk sementara rekan. Mungkin jawaban atau tanggapan dari pihak kejaksaan sendiri seperti apa tadi setelah datang. Oke. Adapun jawaban atau respon dari pihak Jamwas, laporan kami terima, kemudian dibuat tanda terima. Lalu kami menanyakan apakah bisa langsung kami melakukan diskusi dengan pihak Jamwas, tapi dari pihak petugas menyatakan tunggu selama 1 minggu. 1 minggu kemudian akan mereka memberikan respon. Dan laporan kami, makanya kami memohon kepada pihak Jamwas untuk mengawasi laporan kami, laporan Yuyun. Dan juga kami memohon kepada Bapak Jaksa Agung untuk melakukan pengawasan dan laporan kami ini segera ditindaklanjuti. Karena oknum-oknum seperti ini tidak bisa dibiarkan. Ini merusak bangsa dan negara. Dan yang mereka melakukan hal ini kepada rakyat kecil. Itu yang kami dapat respon daripada petugas Jamwas. Demikian. Bang, tapi kok pihak nyata minta duit 1,5 buat apa, Bang? Permintaan 1 miliar oleh oknum ini menurut keterangan Ibu Yuyun sebagai jaminan untuk penangguhan. Rekan-rekan bisa bayangkan uang 1 miliar nggak masuk di akal, kan begitu. Ini salah satu dugaan pemerasan, pemaksaan kepada rakyat kecil. Kira-kira begitu, kawan-kawan. Bang, izin untuk oknum ini yang kemarin yakin Mbak Yuyun sendiri, oknum ini
perempuan kah atau laki-laki biar Inisial. jelas inisialnya atau mau gimana? Oknum ini adalah seorang perempuan inisial AM. Dan dia menyatakan secara lisan meminta uang ini ada beberapa saksi di lokasi tersebut. Jadi saat dia menyampaikan meminta 1 miliar kepada Ibu Yuyun, ada saksi ya, Bu Yuyun. Mungkin Ibu Yuyun bisa lanjutkan. Jadi pada waktu itu di kejaksaan di kantor, kemudian si jaksa, saya boleh sebut nama nggak, Bang? Fotonya juga ada sebenarnya, saya udah pengen share gitu. Jadi saya benar-benar merasa jaksa ini sangat arogan sekali gitu kan. Jadi sudah anak saya dikriminalisasi di tingkat Polres, kemudian anak saya dijebak dengan dalil untuk di tahap 2 kan. Tapi katanya untuk diversi, ternyata saya baru tahu bukan diversi sebenarnya, itu dikonfrontir gitu kan dengan beberapa banyak kejanggalan-kejanggalan dan pemaksaan yang dilakukan oleh JPU ini kan. Jadi selain pertama pada waktu di sana BAP anak saya sudah diketik, sudah jadi gitu kan. Terus anak saya dipaksa untuk tanda tangan tanpa didampingin oleh saya, satu gitu kan. Pada saat itu saya juga sempat protes. Saya bilang, ini kapan wawancaranya? Kok ibu sudah jadi BAP-nya? Saya bilang gitu. Ini kan kesimpulan saya untuk dakwaan. Kalau ibu tidak mau tanda tangan, ya berarti ibu tidak kooperatif, katanya gitu. Nanti aja dibantah di persidangan. Jadi sepertinya sudah disetting bahwa itu sebenarnya akan dimajukan untuk naik ke sidang gitu. Dan kemudian yang kedua lagi, si JP Wana ini juga kan di situ ada 3 terdakwa, termasuk anak saya. Setelah gagal diversi, seorang oknum jaksa ini masa bisa memilih gitu kepada si pelapor. Dia bilang, anak ini Anda mau milih dengan 3 terdakwa ini mana yang akan dimajukan ke persidangan? Apakah adil seperti itu? Ini kan satu perkara gitu, ya kan? Itu aja udah kayaknya udah nggak janggal gitu kan. Terus yang kedua lagi, sampai akhirnya ada permintaan uang 1 miliar yang itu secara langsung diminta oleh JPU Ana Harkati ini kepada kami ketiga orang tua dari Akbar, Ajis maupun anak saya Hari gitu kan. Pertama waktu dia minta 1, dia bilang 1 apa? 1 miliar. Saya kaget, 1 miliar. Mungkin 100 juta atau berapa gitu kan. Ternyata 1 miliar. Ada saksi. Saksinya di situ orang tuanya dari terdakwa Akbar, Muhammad Akbar. Terus yang kedua orang tua dari Yusuf Ajis. Terus saya. Kemudian ada si Umbu yang bekerja sama dengan, ternyata saya dijebak oleh Umbu ini adalah orang dari oknum Polres maupun oknum JPU gitu. Karena itu nanti akan berkaitan dari screenshot dari chatan sebelum adanya pengancaman dari JPU. Jadi ada tektokan antara JPU Ana dengan si Umbu tersebut gitu. Nah kemudian juga ada dari lawyernya juga dari Posbakum dari pihak 2 terdakwa itu gitu. Jadi di situ ada saksi secara langsung diminta 1 miliar. Kemudian sampai saya mau pulang pun masih ditanya, bagaimana Bu mengenai uang 1 miliarnya? Saya aja baru nyesek akan berpikir gitu kan, istilahnya kok sampai sejauh ini. Akhirnya dia masuk lagi ke dalam, terus dia keluar lagi. Terus dia bilang, kalau seandainya itu BPKB mobil atau BPKB motor juga boleh. Loh kok ini jadi kayak tawar-menawar seperti di pasar gitu loh itu. Udah anak saya tidak melakukan apa yang disangkakan, dibuat sedemikian rupa dengan dipelintir dengan menurut kesimpulan dia untuk membuat dakwaan dengan BAP yang sudah udah dibuat. Kemudian dari pihak Bapak Sumadi yang pada saat itu juga ada, litmasnya juga sudah jadi tanpa kami ini, saya sebagai seorang ibu dan juga anak saya masih di bawah umur gitu, jadi saya merasa ditekan gitu loh, di sini ditekan, diperas dan diancam. Akhirnya sampai ada screenshotan dari pembicaraan antara JPU dan si Umbu itu, bahwa bagaimana Bu, ini sudah ditanya jaksa, kalau Ibu tidak memberikan uang 1 miliar itu, anak Ibu akan dijemput.
Diancam lah. Jadi bayangkan aja mas, Ya. bagaimana secara psikis saya maupun anak saya gitu. Istilahnya sudah difitnah, kemudian diancam, diperas, diperlakukan semena-mena. Kemudian dalam keadaan anak saya juga sakit kan, istilahnya itu. Terus seolah mereka yang paling benar, mereka yang kuat, yang berkuasa, mereka yang punya uang, mereka yang bisa menghalalkan segala cara gitu menekan kami sebagai rakyat kecil gitu. Jadi saya benar-benar merasa tertekan sekali gitu saat itu. Bang, kejadiannya selain mau melapor ke Kejagung akan melapor ke KPK juga nggak sih bang? Oke, untuk sementara kami memang buat pelapor dulu ke Kejagung, nanti kemudian itu akan kita pikirkan untuk kita akan laporkan ke beberapa lembaga organisasi. Kemudian perlu juga kami sampaikan kepada rekan-rekan bahwa tujuan utama juga kedatangan klien kami Ibu Yuyun untuk melaporkan ke Kejagung adalah semata-mata untuk mencari keadilan. Karena tadi ada dugaan oknum jaksa yang menyalahgunakan kewenangan, terutama terkait kasus anak daripada Bu Yuyun yang terkait kasus Undang-Undang ITE, yaitu penyebaran video porno. Nah, yang menjadi pertanyaan besar pada saat putusan pengadilan, anak Ibu Yuyun diputuskan 1 tahun 6 bulan penjara. 1 tahun pertama, 1 tahun dulu. 1 tahun dulu. Kemudian banding menjadi 1 tahun 6 bulan. Nah, yang menjadi pertanyaan besar, si dua pelaku utama yang menyebarkan video tersebut, yaitu saudara Akbar dan saudara Aziz, itu divonis diputus cuma 3 bulan penjara. Ini yang menjadi keberatan, ketidakadilan. Makanya saya bilang tadi tujuan utama juga Ibu Yuyun datang ke Kejagung untuk mencari keadilan. Di dalam Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 1 menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja menyebarkan dokumen elektronik yang muatannya kesusilaan dikenakan pidana. Artinya yang 2 orang pelaku utama yang menyebarkan video porno dan foto-foto tersebut. Sementara anak daripada Ibu Yuyun klien kami Hari tidak pernah menyebarkan video dan foto-foto tersebut. Memang karena pada waktu itu memang si pelapor perempuan ini yang notabene mantan pacarnya anak klien kami Hari, itu dia mengirim dengan tanpa diminta foto-foto dan video-video yang tidak senonoh itu. Tapi anak Bu Yuyun tidak sama sekali melakukan penyebaran daripada foto dan video tersebut. Begitu, Bu Yuyun. Kira-kira begitu kan, Pak? Tapi yang pembuat itu bang nggak dihukum. Bagaimana? Yang wanita itu nggak dihukum. Saya ingin melaporkan juga. Saya ingin melaporkan juga karena sebenarnya kalau dilihat dari melihat gitu dari pihak oknum polisi maupun DPU, harusnya dia berpikir. Dia membuat perempuan itu, si pelapor itu membuat video dengan happy, video asusila dengan memakai seragam dinus, seragam sekolahnya dia, dinus Serpong. Kemudian diposting ke TikTok pribadinya sendiri. Artinya dia kan juga penyebar dan pembuat yang harusnya justru yang dia yang ditangkap. Ibaratnya seperti itu gitu kan. Nah, kemudian dia dikeluarkan dari sekolah. Lalu salah anak saya di mana? Gitu. Jangan dilimpahkan ke anak saya gitu. Karena itu sudah putus lama, udah setahun yang lalu. Anak saya pacaran selama 2 tahun, hanya ketemu 3 kali karena itu LDR gitu kan. Kemudian perempuan ini dengan sukarela selalu memberikan video-video gitu. Apalagi kalau sedang marahan, nanti meraihnya bikin video gitu. Yang rasanya anak umur 16-17 tahun kalau dia bukan player gitu kan, istilahnya saya rasa mungkin harus diperiksa juga kejiwaannya gitu. Menurut saya perempuan itu, makanya saya akan melaporkan ini gitu loh, karena anak saya merasa dijebak gitu loh. Apakah orang tuanya tahu kelakuan perempuan ini gitu, bahwa istilahnya tahu nggak sih ini anaknya seperti ini kelakuannya kayak gitu kan. Nah terus yang saya sangat sedih juga gitu kan, anak saya
diputus 1 tahun di pengadilan negeri. Kemudian yang pelaku si Akbar dan Ajis itu yang menyebarkan dan juga menjual ibaratnya, tapi hanya dituntut 7 bulan. Anak saya dituntut 1,6, diputus 1 tahun. Lalu yang 2 itu dituntut 7 bulan, diputus 3 bulan dan tidak dibanding maupun tidak dikasasi. Tapi anak saya dibanding dan juga dikasasi. Dan sedihnya pada waktu setelah putusan, saya kan juga boleh dong protes, saya menggunakan hak saya untuk banding. Tapi bagaimana ceritanya saya tidak diberitahu pada saat insage. Yang harusnya saya diberitahu pada tanggal 10 itu, insage diberikan kepada saya supaya saya bisa mempergunakan hak saya untuk banding. Tapi ternyata gimana ceritanya saya baru tahu dari tanggal 21 semua berkas gitu. Ternyata yang sudah banding JPU-nya. Putusan banding keluar setelah 5 hari. Masa seperti itu, secepat itu gitu. Jadi rasanya saya dibuat supaya saya harus menerima aja gitu. Anak saya harus sesuai dengan apa yang mereka mau aja kayak gitu. Jadi rasanya nggak adil aja gitu untuk anak saya. Apalagi saat ini saya sebagai seorang ibu yang membela anak saya dilaporkan oleh JPU-nya. Mbak sendiri sampai saat ini gimana, sudah bertemu dengan sang anak nih yang lagi mengalami masa hukuman, atau memang ada larangan-larangan yang dilakukan oleh JPU ini, oknum ini, bagaimana? Ya, anak saya sih alhamdulillah tidak ditahan ya. Istilahnya anak saya itu masih tetap bersekolah di SMA Negeri 1 di Cirebon. Tapi kan dengan adanya hal ini dia kan juga secara trauma, tertekan secara psikis. Belum lagi ada beberapa temannya juga yang nggak tahu ceritanya, dia juga ada pembulian. Saya juga mohon kepada ibu guru di sekolahnya juga untuk menjaga anak saya gitu, dan anak saya juga konseling juga ke psikolog juga kan gitu. Terus apalagi dia juga sedang sakit sampai saat ini masih fisioterapi karena dia punya penyakit spondylosis kan itu gitu. Saya selalu support dia sih, sementara saya juga harus kuat juga kan untuk menghadapi ini semua, untuk mencari karir anak saya. Kalau untuk pada sendiri gimana, tempat kapan juga? Itu waktu itu sebelum persidangan, maju ke persidangan. Tahun lalu kah atau bagaimana? Tahun ini masih tahun ini. bulan Mei. Oh, baru-baru. Baru-baru. Bayar kenapa sih baru sekarang ini di Iya. berani untuk berkomentar lagi? Saya sebenarnya Berapa bulan? dari bulan Februari sebenarnya, ini makanya yang saya sesalkan juga. Jadi saya juga sangat nyesel banget gitu loh, karena saya percaya kepada salah satu instansi Polri yang pada saat itu anak saya dikriminalisasi oleh oknum Polresta Bandara Suta, diambil oleh 15 orang oknum loh mas, seperti teroris, seperti pembunuh anak saya, padahal anak saya cuma hanya seorang anak gitu kan. Begitu tanpa ada surat panggilan 1, 2, 3, datangnya ke sekolahan juga gitu kan. Kemudian saya tanya buktinya mana juga mereka tidak bisa menunjukkan gitu kan. Nah pada waktu itu saya laporkan ke Propam, dari pihak Propam memohon kepada saya, dia bilang, ibu mohon, ini instansi Polri kan sudah jelek namanya, saya mohon supaya ibu jangan viralkan dulu ya, kami akan proses kok oknum-oknum dari Polresta Bandara Suta, terutama Ibtu Made Sadika itu yang kadit Resmob itu yang sangat arogan, yang berbuat semena-mena kepada anak ibu, akan kami proses. Tetapi saya hanya dibohongin gitu. Makanya saya tadinya masih menghargain ya, saya tidak up dulu ke media. Oke lah, saya mau tahu nih sampai sejauh mana. Tapi ternyata saya sangat menyesal. Kalau tahu kayak gini saya harus up dari awal harusnya gitu kan. Karena kalau ternyata di Indonesia hukumnya no viral no justice gimana gitu. Makanya saya mohon kepada Bapak Presiden Jokowi juga, Bapak Presiden terpilih Prabowo, Bapak Kapolri juga, Bapak Kapit Propam yang terhormat, saya mohon, saya sangat mohon, anak saya ini bukan dongeng. Saya dan anak saya merasa sudah dikriminalisasi. Jangan hanya karena saya seorang ibu, seorang perempuan dan ibu tunggal, anak saya juga anak yatim. Oknum-oknum dari pejabat hukum yang bisa arogan dan juga berbuat semena-mena, menghalalkan segala cara menekan kami sebagai rakyat kecil. Bagaimana kalau seandainya oknum-oknum ini dibiarkan, tidak ditindak, tidak mengindahkan laporan kami, laporan saya di Propam Banten, di
Saya berharap di Kejagung nanti bisa ditindak gitu loh, karena kalau seandainya oknum-oknum tersebut ini di masa depan mereka diberi kedudukan, apa nggak akan makin merajalela gitu, yang kuat, yang merasa kuat, merasa benar bisa menginjak-injak orang kecil, rakyat kecil seperti kami gitu.